Saya Hani Wijayanti sangat bangga dan bahagia dan merasa terhormat mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Dokter Gigi Emma. Gelar MDSC-nya itu apa, dokter? Oh, Master of Dental Science itu S2-nya. Tiba-tiba dari Jakarta ke Semarang ya? Iya, tiba-tiba kok di Semarang? Jogja, Jakarta terus Semarang ya? Oh, itu lucu ya? Iya. Apa yang membedakan PGA atau Ayla pasta gigi anak ini dengan pasta gigi anak di luaran? Dibuat setelah adanya inovasi penelitian terbaru. Oh, Apa jadi- dilarang sama ortunya? Dua, dia Iya. sudah menunjukkan upaya tapi belum mendapat apresiasi sesuai keinginannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Dok. Tadi kan bau mulut ya, Dok ya. Nah, kemudian ini penyebab gigi berlubang itu apa, Dok? Kemudian bagaimana cara yang efektif untuk mengatasinya? Ya, seperti yang kita bahas pas awal tadi, Oma. Jadi karies atau bumbil atau gigi berlubang itu sebenarnya kalau untuk reaksinya kenapa bisa berlubang, dia disebabkan oleh asam. Jadi asam itu merusak kekokohan mineral gigi tadi. Yang tadinya gigi itu getas keras kan, kalau kita ketuk-ketuk kan Ya. suaranya nyaring ya. Bagian email itu kemudian dalamnya ada dentin dan ada pulpa. Oke. Nah, ada mahkota, ada akar. Jadi semua bagian gigi ini bila pembersihannya optimal, dia baik-baik saja. Dan dia akan mengalami regenerasi secara konsisten, berkala, dan sesuai umur. Umur tertentu dia akan berhenti. Jadi misalnya tadi kayak gigi anak-anak tadi tumbuh dari usia 6 bulan ada 1, kemudian nambah 2, 3, 4, terus lama-lama dia berhenti stabil. Sudah hanya segitu. Pas sudah gigi dewasa 32, dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Kalau gigi anak-anak kan dia tanggal masih bisa ada gigi dewasanya. Kalau gitu. sudah gigi dewasa sudah. Nah, kalau sudah terlanjur berlubang, alternatifnya adalah ditambal. Kalau sudah sampai bagian pulpa yang dalam, kita ada perawatan saluran akar. Ya, itulah mengapa tadi dokter gigi banyak spesialisnya, Oma. Nah, itu sesuai dengan kasusnya. Oh, gitu. Jadi kalau untuk kasus penambalan itu di spesialis konservasi atau endodontik. Nah, kemudian yang kemungkinan lain, misalnya bagian mahkota itu sudah banyak yang hilang, itu kita bisa tambahkan mahkota jaket. Oh, gitu. Jadi alternatifnya itu lubangnya seberapa atau hilangnya permukaan seberapa, kita masih bisa tambal atau tidak. Kalau sudah tidak bisa ditambal, tapi dia tidak goyang, dia masih bisa dikasih mahkota jaket. Jadi kita lingkupin area luarnya. Atau kalau di sisi estetik, yang bagian depan ini kita tren juga namanya veneer. Oh, gitu. Ya, veneer itu kenapa orang-orang di kalangan dunia perfilman atau Iya, artis ya, artis, itu baru tren kan? Giginya mentos, karena putih sekali. Nah, karena warnanya bisa milih, Oma. Oh, gitu. Yes. Warnanya pun bisa milih. Warnanya ya? pun bisa milih karena dia Masya hanya Allah. seperti ditangkepin gitu, di cover it. Oh, gitu. Iya. Dan itu sebenarnya bahaya nggak sih, Dok, buat gigi? Kalau giginya sudah terlanjur rusak, itu adalah alternatif perawatan. Oh, gitu. Tapi kalau giginya masih bagus di veneer, nah dia mengorbankan beberapa permukaan gigi dikurangin. Oh, gitu. Efeknya ngilu. Oh. Itu, Oma. Jadi yang tadinya itu kondisi patologis indikasi dirawat, jadi sekarang jadi tren. Oh. Malah gigi yang sudah bagus tapi warnanya kurang berkenan, jadi malah dikurangin, ganti warna. Pasti ada risikonya. Berarti memang semua itu harus ada yang dikorbankan ya, Dok. Kalau di bahasa kami tergantung indikasi. Oke. Jadi level estetik karena selera atau karena butuh. Oke. Tapi sekarang itu malah lebih ke Fashion. fashion. Selera. Ya, Di selera. Jakarta itu lucu, Oma, di klinik saya The Beauty Philosophy Iya. itu kami ibaratnya kolaborasi ya dari banyak dokter. Ada yang estetik yang memang Iya. bedah plastik, Iya. bedah plastik sama dokter-dokter yang memang untuk estetik dan dokter giginya. Nah, itu kadang-kadang pasien datang tinggal gini, nyodorin foto. Dok, saya mau kayak artis ini. Langsung. Oh, gitu. Karena Allah. keinginannya begitu. Iya, karena mindset ya. Kadang nonton drakor, drama Korea. Kemudian kalau enggak pengen yang ala-ala Eropa gitu. Wah, iya. Padahal dari Allah sudah bagus ya. Dok, berarti saya ini termasuk orang katrok loh. Saya itu kok maksudnya enggak kayak orang yang ingin begini, Kayak ingin dirubah ya, Oma. Masih bersyukur, Oma. Karena ibaratnya kita menyukai dan menerima bahwa Allah itu sutradara dan
penyusun atau desainer terbaik untuk manusia. Gigi saya ini kan kalau dilihat kan dia numpuk-numpuk nih dok. Oke. Terus ini ada kayak apa? Kalau orang Jawa bilang gingsul ya. Gingsul, Nih sampai di sini itu memang pernah saya mau copot gitu, mau tak cabut. Saya pernah ke dokter gigi karena saya terasa linu dan ternyata memang dokter bilang ini udah nurun gitu loh dok. Jadi yang pas apa ini namanya ya dok ya? Yang atas yang di apa? Di gusi itu loh dok. Nah itu tuh jadi udah giginya itu turun dok, kelihatan. Jadi modot ya. Modot kalau orang Jawa Modot, bilang ya. modot gitu. Nah itu Gusinya memang buka dikit. Makanya ngilu kadang-kadang kalau. tapi dokter selalu bilang, alah udah nggak usah dicabut, itu cantik katanya. Jadi jadi gini Oma, singkatnya itu kalau dari bidang kedokteran itu kami bagi dua, yang berhubungan sama kesehatan langsung. Jadi maksudnya kumannya dihilangin, disembuhkan gitu ya. Berarti kan sakit. Jadi dia masuk ke kategori sakit ya maksudnya. Tapi ada juga yang kondisional, jadi posisi. Ibaratnya kita bilang malposisi. Gigi kan normalnya rapi, tersusun rapi, jumlahnya pun pas gitu ya, rahangnya pas, giginya pas. Tapi dalam kenyataannya, manusia itu variatif kan, ada yang gingsul, ada yang renggang-renggang, ada yang macam-macam gitu. Nah, itu dirawat atau tidaknya itu banyak pemikiran. Dari sisi kesehatan, kami menganjurkan yang terbaiknya. Di setiap pasien akan beda-beda ya. Nah, kemudian kita lihat habit-habitnya. Apakah punya bad habit? Misalnya kayak kerot-kerot di malam-malam. Oh gitu. Menggertak-gertak gigi gitu. Nah itu saya nggak tahu dok. Tapi anak saya itu kalau tidur suka bergetar. Kerot-kerot gitu ya. Jadi giginya itu suaranya sampai keras banget. Nah itu kan dia akan mengikis lapisan di insisalnya ya, atau bagian munyahnya itu loh Mak. Nah itu. Jadi kita memikirkan, kita merapikan posisi itu dari bad habit juga. Oh gitu. Perlu atau tidak. Dan terasa sakit atau tidak. Mengorbankan gigi di sebelah-sebelahnya tidak. Terutama yang gigi miring di belakang sendiri. Oh iya. Ya, itu karena kita makin kesini zamannya makanannya makin instan. Jadi rahang itu makin mengecil, kurang terangsang. Kalau memang gigi saya tuh kalau saya lihat memang terlalu banyak dok. Dan saya alhamdulillah selama ini sudah 2 kali cabut gigi, tapi selalu di luar negeri nyabutnya. Di Hongkong ya Mak? Di Hongkong. Jadi kayak ada tumbuh lagi gitu loh. Saya juga heran, udah tua tapi kok tumbuh gigi gitu. Jadi harus ada yang dicabut satu supaya dia bisa keluar secara sempurna kan dok. Kalau prediksi saya, sebenarnya jatah manusia itu kan permanennya ada 32. Nah karena gigi paling akhir suka nggak dapat tempat, jadi dia nggak nongol di awal. Begitu ada satu yang dicabut, gigi sebelahnya yang belakangnya geser. Makanya gigi terakhir tadi punya tempat untuk nongol. Oh gitu. Ya, actually dia udah ada, tapi dia di atas atau di bawah. Iya bener sih kalau usia 30-an ke atas ya dok. Oh gitu. Exactly. Tapi udah keluar dok, makanya terasa sakit. Jadi dia mendorong. Betul sekali. Karena dia kurang tempat, dia mendesak. Oke. Jadi that's why gigi itu tidak tertanam di tulang, tapi sendi. Dia punya ligamen, jadi bisa digeser, bisa dibalikin lagi. Kalau udah copot, kalau masih memungkinkan di golden period, bahkan kita bisa balikin lagi. Gitu. Banyak masyarakat nggak tahu Oma. Begitu gigi udah lepas, masih utuh, bagus, itu sebenarnya bisa dibalikin lagi. Gitu dok. Ya. Lah terus yang ini mitos atau entah saya nggak tahu ini benar ilmu apa enggak, mencabut gingsul itu nggak boleh, benar nggak sih dok? Salah ya. Berarti mitos ya dok. Mitos. Mencabut gingsul untuk alasan tertentu itu boleh. Boleh dulu. Okay. Tapi kalau bisa yang dicabut jangan gingsulnya. Karena biasanya yang gingsul itu gigi taring. Gigi taring di manusia itu satu sisi. Kanan atas itu cuma satu. Sini satu. Yang dicabut adalah gigi geraham kecilnya sebelahnya. Karena punya dua. Betul. Kita punya serep. Kalau taring kita nggak punya serep di satu sisinya. Oke. Iya betul. Ini memang ada satu gigi yang kecil nih yang apa kayak kok gigiku kayak numpuk-numpuk gitu dok. Kurang tempat Oma. Karena ya itu tadi instan, makanan instan, tulang rahangnya kurang berkembang mengikuti giginya. Jadi sesak ibaratnya. Iya. Itu nanti opsi di pasiennya. Kita akan mendiskusikan butuh ruang berapa, dicabut berapa, dan pasien berkenan atau tidak. Gitu. Jadi nanti suatu saat saya ke klinik dokter gigi. Oke, nanti kita tim ya. Iya. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan, anak saya gusinya berdarah, apa bisa disembuhkan dengan PGA, dok?
berdarah loh dok. Iya. Gusinya. Iya. Jadi gusi berdarah itu faktornya banyak. Bisa dia terluka karena benda tajam atau gesekan sesuatu. Namanya anak-anak ya, kadang Iya. ngemut apa gitu. Atau kesodok sikat juga atau bisa. jatuh ke Yes. bentur apa gitu. Bisa juga karena karang gigi yang terlalu lama. Oh. Jadi ini gigi dibungkus gusi, karangnya ada di sini. Karang itu adalah plak yang mengeras. Oh iya iya. Plak yang sisa-sisa makanan tadi Iya, ditumbuhi bakteri, kemudian terlalu lama ngekos di gigi kan lama-lama Nah, keras. itu jamur bukan sih dok? Beda. Oh beda ya? Beda. Oh. Ini lebih ke bakteri. Oh gitu. Ya. Jamur, virus, bakteri. Kalau di masalah-masalah sekitar gusi itu biasanya ke bakteri. Bakteri. Ya. Gusi dan gigi itu biasanya pertama kali serangannya dari bakteri. Yang tadi berhubungan sama asam atau berhubungan sama gusi yang terluka bahkan radang. Bahkan nanti masuk ke tulang. Nah, kalau tadi kalkulus atau plak yang mengeras tadi sudah terlalu banyak di situ, dia akan mendesak gusi. Terlalu lama didesak, gusinya membengkak kemerahan. Nah, membengkak kemerahan itu merahnya dari pembuluh darah yang memperbanyak sistem imun di situ. Begitu kegesek dikit, berdarah pasti. Oh gitu, jadi dia kayak pecah gitu pembuluhnya ya dok. Oh, berarti memang ini masya Allah, saya tuh kalau mendengarkan ilmu begini tuh betapa besarnya kekuasaan Allah gitu ya. Beliau menciptakan tubuh kita sekaligus dengan sistem imunnya, gitu dok, masya Allah. Jadi Allah itu adil dan sangat-sangat besar cintanya. Masya Allah. Manusia dikasih ujian masalah atau ada sesuatu yang menyebabkan dia belajar bahwa Allah itu pasti menyiapkan regenerasinya, menyiapkan alternatif untuk memperbaikinya atau menyembuhkannya. Gitu, masya Allah. Begitu banyak hal yang saya tidak tahu, akhirnya hari ini tahu. Akhirnya terungkap ya Om. Yang tadi gusi berdarah itu apakah bisa pakai PGA? Jadi untuk menyikat giginya iya. Cuman penyebab gusi berdarahnya pun kita harus tahu. Yang apa, yang mana? Kalau memang karena faktor dari tadi ya kalkulus atau karang gigi ataupun plak yang terlalu banyak dan dia terluka, itu harus disembuhkan, dihilangkan dulu kumannya. Supaya tidak terjadi pendarahan lagi. Betul. Gitu ya dok. Kalau kami bilang namanya etiologi, akar masalahnya ditemukan dulu. Itu dihilangkan. Nah, perawatannya kembali ke kebersihan harian. Itu Oma. Plus tadi makanan-makanan yang bagus untuk peningkat imun. Jadi terjawab ya teman-teman. Kemudian ada lagi, gigi sering terasa nyeri padahal sudah menjaga kesehatan gigi. Rasa nyeri itu ditimbulkan akibatnya apa ya? Akibat apa ya dok? Mungkin gitu pertanyaannya ya. Ya, jadi nyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi. Sensasi nyeri atau sakit itu ditimbulkan dari adanya saraf yang ketekan sesuatu. Ketekan sesuatu itu biasanya yang paling lazim adalah proses peradangan. Jadi karena tadi kuman, baik jamur, virus, mikroorganisme kayak bakteri, jamur, virus atau dari apapun, itu ibaratnya mengorbankan atau melukai bagian jaringan yang ada di tubuh. Nah, kita nangkis pakai sistem imun. Sistem imun yang tangkis tadi itu menimbulkan reaksi radang. Salah satu dari reaksi radang tadi menimbulkan rasa nyeri. Yes, karena ada zat dari radang tadi, ada zat yang keluar. Zat itu sebenarnya untuk menyelamatkan diri di tubuh manusia, tapi memang di saraf dibaca seperti stimulus yang menyebabkan nyeri. Yes, dan saraf itu sendiri karena kita punya area misalnya selubang ini ya Oma. Nah, kalau area ini diisi macam-macam, ada salah satu yang isinya makin banyak, dia akan mendesak yang lain kan. Nah itu, sarafnya kedesak. Kedesak proses mengembangnya dari radang tadi. Gitu. Nah, kalau timbul nyeri itu memakai, pas misalnya ada orang yang nyeri gitu kan, terus dia pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi, itu menolong nggak sih dok? Menolong untuk sesaat. Menolong sesaat. Karena yang namanya nyeri radang dan kuman apapun yang menyebabkan sakit itu tetap harus dihilangkan. Tapi untuk pertolongan pertamanya ini bisa membantu meredakan. Jadi membantu meredakan ya, tetap harus ke dokter gigi untuk pemeriksaan lanjutan gitu. Betul ya sekali, untuk treatment yang lebih sempurna dan kita untuk melihat sebenarnya biang kerok penyebab sakit dan penyebab radang tadi apa sih? Siap. Karena pasta gigi itu ibaratnya daily care ya, daily treatment. Nah ini untuk
gini, ibaratnya kita akan menemukan atau menjumpai efek maksimalnya di orang yang sehat dan rutin pakai. Tapi kalau orang yang sakit kita bikin sehat gitu. Gitu. Ibaratnya. Oke, siap, sudah terjawab. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dok. Nyambung yang dari tadi ya, Dok. Seberapa bahayanya sih, Dok, gigi berlubang jika tidak segera ditangani? Nah, itu bagus pertanyaannya. Karena kan banyak sekali, Dok, yang giginya lubang tapi dia takut ke dokter gitu, termasuk ibu saya. Jadi beliau itu menyimpan gigi lubangnya berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak mau ke dokter gigi. Karena takut mungkin satu. Yang kedua, saya bawa ke dokter gigi oke. Tapi kan di dokter bilang kalau pas rasa sakit nggak boleh dicabut. Nah gitu kan, Dok, terus dikasih obat pulang lagi. Nah di saat sembuh sudah nggak terasa sakit, males ke dokter gigi. Nah itu, Dok. Jadi ini dokter biar jelasin supaya ibu saya nanti tak suruh nonton ini mau tak bawa ke kliniknya dokter gitu loh. Oke, pertama dari sensasi tadi sakit dan rasa takut ya. Nah, jadi sensasi sakit itu memang indikator dari Allah. Kita berterima kasih sama Allah. Gitu. Kita bisa merasakan sesuatu yang tidak normal atau tidak sehari-hari kita nikmatin gitu ya. Jadi indikator lah ya. Indikator ya. Okay. Indikator loh kok sampai sakit atau sampai ada sensasi nyeri atau linu. Berarti ada sesuatu. Sesuatunya itu patologis atau tidak. Patologis itu disebabkan oleh kuman, kotor, atau dia bersih tapi ada yang ketekan atau luka gitu. Nah, dari mana dulu nih? Nah, kalau dari lubang gigi itu tadi kerentanannya karena asam sebenarnya. Begitu kita lupa nyikat gigi satu malam aja, kumannya ada di situ. Nah, dia berarti punya kesempatan untuk berkembang biak. Kayak menggerogoti gitu ya, Dok? Iya, menggerogoti. Lapisan pertama kalau kuman tadi masih di area gigi, berarti dia akan melubangi email dengan asam. Nah, lama-lama email sudah tidak tertolong, dia akan melubangi dentin. Dentin tidak tertolong, melubangi pulpa. Di pulpa itu tadi ada saraf, Oma. Saraf pembuluh darah dan limfe ada di pulpa. Begitu pulpanya kena, nyos. Aduh, sakit. Nyeri gitu ya, Dok? Yes. Ya? Kalau di email masih nggak apa-apa, dia nggak ada sarafnya. Email masih nggak apa-apa, tapi kita lihat di kaca lubang. Begitu di dentin itu kayak pipa. Nah, misalnya ini adalah saluran ya, Oma. Dentin itu pipa penghubung antara email dan pulpa tadi. Kalau udah dentinnya tinggal sedikit, hati-hati nih, udah deket ujung saraf nih ya. Nah, udah sensasinya ngilu-ngilu gitu ya. Udah mulai. Begitu pulpa udah. Berarti penanganannya satu harus dicabut. Enggak harus. Jadi penanganannya pada saat dia level email segera ditambal. Gitu. Jadi penanganan pertama itu penambalan dulu. Ya, masih bisa ditambal dulu. Dan dibenarkan gigi yang masih ada tadi dengan pasta-pasta yang bisa remineralisasi. Dikuatin lagi. Dan dia udah terlanjur kena asam. Ya, dikuatkan kembali. Gitu ya, Dok ya. Jadi tidak harus penanganan gigi berlubang. Begitu lubang langsung dicabut, tergantung lubangnya sampai mana. Ya. Dan imajinasinya nggak usah takut ke dokter gigi lah, dokter gigi tuh kayak sahabat tuh. Kita tuh kayak nyodorin tangan. Gimana? Bisa dibantu apa? Cuma gitu aja. Ya. Terus ini, Dok, ada lagi nih. Ini di luar pertanyaan ini ya, Dok ya. Jadi ada yang dia lubang, kemudian ditambal. Tapi seperti mindset atau entah kenapa, ini yang ditambal itu ternyata di dalamnya masih ada bakteri. Itu memungkinkan nggak sih, Dok? Yang ditambal masih ada bakteri. Jadi gini, ini kan gigi berlubang nih, Dok. Kemudian dokter memberikan penanganan untuk ditambal. Tapi masih mungkin nggak yang ditambal itu di dalam itu sebenarnya masih ada bakteri? Itu kembali ke kompetensi, Oma. Gitu. Jadi kalau kompetensi kedokteran, ya namanya manusia ya, manusia. Kalau idealnya kita itu harus membersihkan dulu semuanya. Jadi misalnya ini kalau gigi normal seperti ini ya, Oma. Nah, dia udah dekok nih. Udah ada lubangnya. Nah, di area dekok hitam-hitam tadi atau kotor, warna gigi kan putih aslinya, kotor dan sudah mendekati sedikit kekuningan, itu di area yang sudah tidak baik tadi kita kurangin. Gitu. Kita hanya meninggalkan permukaan paling atas itu yang sehat, baru ditambah. Kalau bisa meminimalkan mungkin meninggalkan ada bakteri di situ. Gitu. Jadi tindakan dokternya itu kalau mau menambal itu pasti dibersihkan dulu. Betul sekali, Dok ya, baru terus ditambal. Ya, jadi harus bersih, ibaratnya preventif sekali ya. Nah, untuk fase berikutnya.
Nah, kemudian ini penutup ya dok, penutup sebaiknya pemeriksaan ke dokter itu berapa Periode. berapa lama? periode dok? Oke, gini. Sebenarnya rumus singkatnya, kalau untuk kondisi biasa, kondisi sehat-sehat saja, itu per 6 bulan sekali rutin periksa ke dokter gigi. Oh berarti 6 bener bulan. ya dok? Bener, ya bener, yang 6 bulan. saya lakukan dulu ya. 6 bulan bener, itu kondisi sehat ya Ma, kondisi ideal ya Ma. Tapi kalau punya kerentanan cepat lubang atau dulu waktu kecil suka ngedot sambil tidur, jadi giginya sudah rapuh karena sering kena manis, kemudian ada jenis makanan tertentu, misalnya ada budaya kayak orang Sumatera suka santan-santan gitu. Yes. Nah, makanan-makanan tertentu yang menyebabkan sensasi air ludahnya kurang ngeflow. Jadi air ludah itu kebersihan alami ya, Ma. Kalau air ludahnya ngerasa kurang dan kurang minum, kurang dari semua intake makanan, itu kalau bisa periodenya di 3 sampai 4 bulan. Jadi lebih cepat. Oh gitu. Iya, kita lebih cepat preventif. Dia sudah punya potensi untuk terkena beberapa jenis penyakit. Atau terkena kemungkinan yang bisa lubang. Jadi 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau untuk perokok dan mungkin ada lifestyle, pola pikir, lifestyle, stres dan beban kehidupan yang lumayan banyak, kalau bisa kontrolnya itu ngukur sendiri. Begitu sudah sering kena flu, kena sakit-sakit yang ringan-ringan, begitu kehujanan, begitu kena dingin saja sudah kenapa-napa, kalau bisa memang kontrolnya itu mengukur diri. 1 bulanan pun nggak masalah. Gitu dok. Ya. Jadi normalnya 6 bulan akan lebih cepat dengan kerentanan ada sesuatu di situ. Jadi ke dokter gigi itu jangan kalau hanya sakit. Ya dok, sehat pun kalau harus... bisa preventif malah. Oke. Jadi ini nanti saya kayaknya mau rutin lagi dok. Oke. Bagus Oma, alhamdulillah. Jadi intinya adalah seperti apa kebutuhan kita mendatangi sahabat. Dokter gigi itu sahabat, tidak ada yang Iya, betul. Dan dari anak-anak itu coba orang tua, mumpung anak-anaknya masih sehat giginya, sering-sering ngobrol dan ke dokter gigi. Gelendak-gelendik sama dokter gigi. Ya, jadi anak merasa kayak diajak main. Sama dengan ke mall, sama dengan ke masjid, sama dengan ke dunianya mereka yang menyenangkan gitu. Bahkan dokter gigi sekarang Oma, khusus untuk anak-anak ini pesannya adalah show, tell, and do. Atau tell, show, do. Jadi ceritakan, tunjukkan, contohkan, dan lakukan. Masya Allah, gitu ya. Jadi ini kayaknya sudah komplit dok. Ya, tadi perkenalan dokter, kemudian menjawab pertanyaan. Teman-teman, bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga bermanfaat ya videonya untuk teman-teman semua. Dokter, masih ada nggak yang ingin disampaikan ke pemirsa? Mungkin pesan dari kami yang paling penting adalah budaya menyikat gigi untuk segala usia. Itu yang paling pas. Memang 2 kali sehari. 2 kali sehari, sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. 2 kali sehari aja. Tapi nih ya, waktunya setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Berarti salah ya dok. Budaya kita itu bangun tidur ke kamar mandi gosok gigi dok. Berarti itu salah ya. Berkumur saja tidak apa-apa. Jadi kalau memang mau untuk ikhtiar sholat subuh, nah rongga mulutnya kurang enak aromanya, kalau pas nggak puasa kita bisa minum segelas air putih. Segelas air putih dengan berkumur antiseptik kalau diperlukan. Ya, atau misalnya di situ ingin sikat gigilah yang ringan-ringan saja. Ya, jadi hanya meneteskan atau mengaplikasikan pasta sedikit sekali di ujung sikat, kemudian untuk sensasi atau aroma, supaya kita mengerjakan sholat dengan tenang, dengan nyaman, tidak terganggu dengan bau mulut sendiri. Pas bangun tidur Oma, karena budaya Indonesia seperti itu ya, begitu bangun sikatan. Iya, betul. Itu metode istilahnya penyamanan diri ya. Nggak apa-apa, tapi setelah sarapan jangan lupa gosok gigi lagi ya dok. Yes. Setelah sarapan itu sering lupa, jadi aktivitas seharian itu kumannya punya jalan untuk masuk. Ya, dan sebelum tidur Oma, kadang kita udah kecapean, kita udah pokoknya lihat kasur aja, langsung blek gitu. Nah, wah kalau saya nggak bisa dok. Saya tuh kalau mau tidur harus mandi dan gosok gigi. Oh bagus. Itu saya nggak bisa
berbaring di tempat tidur saya kalau kondisi tubuh saya ini berkeringat atau dari mana-mana gitu. Jadi saya harus mandi, harus ganti baju, harus gosok gigi. Cocok gitu. seperti ajaran Rasulullah. Iya. Karena Rasulullah selalu mengajarkan, begitu kita sudah melakukan semua aktivitas seharian, jangan lupa membersihkan diri sebelum tidur malam. Dan setelah itu pun masih ada doanya. Kan luar biasa sekali ya. Masya Allah. Luar biasa. Beliau tuh sangat takut yang namanya gigi berlubang. Oh, jangan-jangan karena takut ke dokter. Enggak ya dok ya? Enggak, sahabat-sahabat beliau dari medis banyak sekali. Beliau tinggal pilih, obatin dong. Oke, teman-teman, luar biasa ya, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pebisnis NASA, betapa pentingnya kita memakai pasta gigi Ayla NASA ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.